Assalamualaikum Mas Bro. Untuk kali ini kita akan belajar tentang HUDS atau arsiran. Perintahnya adalah H enter. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Ini dibagi dua ya, HUDS dan gradien. Kalau gradien warnanya ya warna-warna kayak gini ya. Ada dua warna, kita bisa rubah-rubah warnanya sesuai dengan selera atau kebutuhan kita. Terus ini ada one color atau dua color. Konfigurasinya seperti ini. Kalau yang HUDS ini terdiri dari gambar-gambar arsiran seperti ini, ada batu kali, ada batu bata, ada pasir, konkret, paving dan sebagainya. Terus ada model-model ini contoh arsirannya. Di sini ada paten itu nama arsirannya ya, jenis arsirannya. Kalau di sini adalah contoh gambar arsirannya. Kemudian ini warnanya, jadi arsiran juga bisa dikasih warna. Yang sebelah kanan backgroundnya, jadi kalau warnanya kuning kita mau kasih backgroundnya kasih warna yang lain juga bisa, atau tanpa background juga bisa. Terus spot-spot itu penampakannya, misalnya kita udah pilih arsirannya jenisnya batu kali ya, nanti dia akan muncul contoh penampakannya di ini. Angel and scale, angel itu sudut arsirannya, sudut arsiran kita bisa atur-atur sesuai dengan keinginan kita ya. Terus scale itu ukurannya besar kecilnya kita bisa atur-atur. Kemudian ini ada pick point and select object. Kalau pick point itu untuk memasukkan arsirannya dengan cara diklik di dalam kotakannya. Kalau select object, kita klik objeknya, objek kotakannya yang akan kita arsir. Oke lah, kita langsung saja mengarsir. Nah, di sini ada opsi lain, anotatif. Anotatif itu nanti kalau kita arsir pakai anotatif, besar kecilnya arsiran akan tetap di atas kertas, akan tetap. Kita coba asosiatif dan kreata separate HUDS. Nah, kita coba ya. Pick point. Kita skalanya ganti 300 dulu. 300 pick point. Kita diklik di gambar pondasinya. Oke. Oh, ini kok dipanjang. Ulangi lagi. H enter. Skillnya berapa ya? Skillnya ya 300, kita ganti batu kali aja lah. Batu kali. Batu kali gravel ya. Terus uh, pick point diklik, kemudian diklik kiri, enter, oke. Nah, di sini warnanya kuning ya. Kita ulangi, enter. Kalau kita menggunakan select objek, klik, nah kita klik objeknya, kotakannya, klik kiri, enter, oke. Nah, di sini adalah opsi arsirannya adalah asosiatif. Enter. Ini pakai yang asosiatif. Jadi asosiatif itu kalau kotakannya kita straight, nah dia arsirannya akan mengikuti. Nah, akan otomatis ngisi bro. Nah, itu otomatis. Tapi kalau tidak pakai asosiatif, ini dibuang. Select objek. Kalau misalnya kotakannya kita straight, kita rubah-rubah, dia nggak ngikuti. Nah, itu. Pakai asosiatif lebih keren bro. Nah, itu nggak ngikuti. Kemudian apa lagi ya? Kemudian kalau kreatif separata HUDS itu dia akan dipisah-pisah. Misalnya kita ngarsir sekaligus, ada beberapa kotak kita arsir sekaligus. Kita ambil contoh seperti ini ya. Ini ada, katakanlah ada 4 kotak, ada 3 kotak. Kita arsir HUDS. Kemudian kita pakai kreasi separata HUDS objek. Maka ketiga arsirannya ini akan berdiri sendiri-sendiri. Ini kalau kita ganti warnanya jadi merah, yang ini ya tidak berubah. Ini ganti hijau ya, masing-masing dia berdiri sendiri. Itu separata. Artinya separata ya. Misah-misah. Tapi kalau kreasi separata hatnya kita buang, dia akan menjadi satu kesatuan. Kita klik sekaligus ya. Nah, ini akan menjadi satu kesatuan. Dihapus ya, kehapus semua. Itu yang separata. Ini settingannya banyak nih mas bro. Kemudian kalau di sini ada, nah ini specific origin. Ini kita bisa pilih
center. Kalau center ya arsirannya pas di tengah-tengah. Kita contohnya ya. Misalnya kita membuat arsiran, modelnya arsirannya, nah ini batu bata lah. Nah, terus kita pakai center, select objek. Ini kita kecilin dulu, ini gede banget, 50 misalnya. Nah, dia akan di tengah-tengah nih arsirannya, simetris, atas atas bawah kanan kiri simetris, tengah-tengah. Ini kan tengah-tengah ya. Kalau tidak ya nggak pas tengah-tengah. Ini misalnya diganti lagi top left, ini diganti, lupa ya, ini diganti 50. Kemudian kita arsir di top left, oke. Nah, ini kan nggak simetris ya, atas dan bawah udah beda, kanan kiri udah beda. Kalau sini simetris, pakai center, enter. Kemudian ada layernya, jadi ini layernya bisa kita setting. Jadi kalau pas kita ngarsir, arsirannya mau kita jadikan layer apa, kalau kita masukkan ke layer arsiran ya otomatis dia akan menjadi layer arsiran, misalnya begini. Oke, ini diklik, nah ini masuknya layer arsiran. Kalau yang tadi kan bukan ya, layernya masih layer 0, jadi kita bisa setting langsung di situ. Terus kalau island, ini ada boundary, retain boundary itu nanti ketika kita arsir, arsirannya di sekeliling arsirannya akan terjadi garis batas. Jadi ini kita klik, nanti kita akan jadi garis batas secara otomatis. Misalnya begini, ada lingkaran, nah kita akan arsir area luarnya ya, enter. Kita pakai retain boundary, kita pick point, nah di sini klik, enter, oke. Nah, ini akan membentuk garis batas otomatis ya. Ini yang garis yang tadi, nah, ini otomatis akan membentuk batas. Kalau retain boundary itu batas. Terus apa lagi ya? Nah, ini kalau island detection, ini nanti kalau ada contoh-contohnya ya, ini kalau normal, nah kita contoh aja ya biar jelas ya. Enter. Kita pakai yang normal, pick point, kita klik di sini, oke. Otomatis dia ngisi seperti konfigurasi di sini. Kalau yang outer dia hanya luarnya saja. Kalau yang tadi kan luar sama yang di dalamnya diisi. Enter, outer, pick point, klik, and enter, oke. Ini luarnya aja, yang di dalam nggak keisi. Enter. Kalau ignore ya diabaikan, jadi ya bablas semua. Nah, ini arsir semua. Kemudian arsiran juga bisa berupa begini, misalnya ada dua garis ya. Ini tidak selalu garis tertutup ya. Enter. Kita bisa langsung select objek. Kita centang dua garisnya. Klik, enter. Oke. Nah, dia akan isi otomatis. Jadi tidak selalu garis tertutup. Nah, ini begini. Misalnya kita membuat arsiran untuk penebalan alas garis dasar. Enter. Kita rubah, misalnya pakai garis miring, select objek, ya langsung aja centang dua garisnya, enter, oke. Nah, otomatis ya. Ini bisa digeser-geser, bisa diklik. Ini vertexnya digeser, nah ini bisa tambah arsirannya tambah besar atau tambah panjang. Nah, kemudian kita akan coba lagi yang enter.
Apalagi sih? Anotatif itu dia di atas kertas, kalau di print arsirannya sama. Jadi misalnya kita pakai anotatif ya. Ini skalanya berapa sih? 0,2 ya. Kita coba dulu. Kemudian jenis arsirannya yang ini oke. Anotatif pick point. Kita klik di sini ya. Oke. Nah, ini anotatif. Coba kita lihat di layout tadi, ini kaitannya dengan skala di layout. Jadi kalaupun dia skalanya dirubah-rubah, kalau tidak anotatif dia akan membesar dan mengecil di atas kertas, tapi kalau anotatif dia akan sama. Kita rubah misalnya skala 1:50. Tadi kita pakai 1:40. Nah ini ya, kita kotakin ya untuk membuktikan bahwa arsiran ukurannya akan sama. Ini kita perbesar dulu. Nah segini ya kotakannya ya. Sekarang skalanya akan kita ganti menjadi 1:10, 15 ya, 15. Set, set. Nah, kita kunci, kita cek. Nah, sama kan ya? Nah, itu fungsinya anotatif di situ. Walaupun skalanya dirubah-rubah, besar kecilnya arsiran di atas kertas akan sama. Itu anotatif. Jadi gampang sekali, ini bisa diatur-atur ya. Terus misalnya ada benda di dalam kotakan. Ini misalnya ada gambar begini ya. Kita akhir, kita pakai yang biasa, yang asosiatif, fungsi asosiatif. Kita klik. Oke. Ini kegedean, kita ganti lagi. Kita enter. Kita kasih 25 pick point. Oke. Nah, ini karena ignore, maka semua akan terarsir. Jadi yang di dalam kotakan pun ikut terarsir. Kalau kita pilih yang normal, dia tidak akan terarsir. Klik, enter, oke. Nah, terus kemudian kalau kotaknya kita geser, dia akan mengikuti. Ini tadi batasnya ya. Nah, ini kita geser, dia akan mengikuti. Arsirannya otomatis mengikuti. Coba ini kita kecilkan dulu. Biar jelas. Nah, ini kotakannya ya. Otomatis yang ngikuti. Karena dia pakai asosiatif. Tapi kalau nggak pakai asosiatif, ini retain boundary-nya dibuang dulu biar nggak ganggu. Nah, ini kalau asosiatifnya kita hilangkan centangnya, dia akan bablas saja deh. Kita geser ya nggak pengaruh. Nah, ini yang tidak pakai asosiatif. Kalau pakai asosiatif, dia otomatis pick point. Oke, nah dia otomatis. Kita geser, otomatis dia akan ngisi. Digeser keluar, nah malah keisi juga. Kita balikin lagi, dia akan ngisi lagi. Asosiatif. Enter. Nah, coba nanti kalian bisa pelajari, coba satu-satu biar ngerti. Asosiatif yang tadi ya, dia akan otomatis mengikuti. Kotakannya dirubah-rubah, arsirannya akan ngisi. Kalau kreatif separate itu dipisah. Kalau tidak pakai separate, dia akan menjadi satu kesatuan. Kalau retain boundary, arsirannya akan membentuk batas keliling arsiran. Kemudian anotatif, ini besar kecilnya arsiran
akan mengikuti skala, jadi di atas kertas akan tetap sama. Kemudian ini untuk mengatur center-centernya, center atau tidak center arsirannya. Ini layer, kita akan jadikan layer apa di sini. Kemudian ini jenis arsiranya, ini kemiringannya, ini besar kecilnya arsiran. Oke guys, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalam.